Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Pak Kadis yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dianugerahkan, dilimpahkan pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sampai pada kita semua yang alhamdulillah kita masih ittiba, kita masih mengikuti ajaran yang dibawanya. Pada kesempatan ini kita akan mutola'ah dengan surat Al-Asri, walaupun tadi sudah dibuka, sudah dibahas oleh Pak Kadis terkait dengan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, kita coba mutola'ah dengan Al-Asri ini. Surat ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat ini diturunkan di kota Makkah. Ciri utamanya adalah tidak membahas persoalan fikih, tetapi lebih kepada sifatnya yang umum. Kenapa? Karena pada saat itu masih Islam baru permulaan diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Bahkan surat Al-Asri ini adalah merupakan surat yang ke-13 diturunkan. Jadi dari 30 surat itu. Al-Asri ini sering kita maknai demi waktu. Wa di sini adalah qasam, artinya adalah sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Pertanyaan ini Bapak dan Ibu, sesuatu yang digunakan lalu dipakai sumpah itu memiliki pesan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Semacam misalnya Allah di sini bersumpah dengan waktu. Ini kalau kita dipikir ya, pertanyaannya mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Kalau kita menelaah kehidupan kita, bahwa perjalanan hidup seorang itu adalah dari titik satu titik pada titik berikutnya, dan tidak akan kembali pada titik yang tadi. Gitu ya. Misalnya gini, ketika kita misalkan dari kecil sampai hari ini kita dewasa, kita tidak akan kembali lagi pada kecil, tapi kita akan terus berjalan. Seiring dengan perjalanan waktu itu, maka manusia itu ada dua kategori. Seiring dengan perjalanan waktu, manusia itu terbagi pada dua kategori. Pertama adalah orang yang beruntung, dan yang kedua adalah orang yang merugi, seperti yang dijelaskan pada ayat yang keduanya. Dan yang kedua, innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Di sini hadirin menggunakan innal insana, al insana di sini menggunakan kata ma'rifat, memiliki makna bahwa seluruhnya, gitu ya, seluruh manusia. Sama halnya dengan ketika misalkan kita bilang dalam Al-Fatihah alhamdu, segala puji, kan gitu kan. Nah ini al-insana, seluruh manusia, la fi khusrin, la benar-benar, fi berada dalam.
husrin, kerugian. Jadi ayat ini semuanya berarti kan belum ada pengecualian dalam ayat ini ya. Innal insana lafi husrin, seluruh manusia, sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illa, kecuali. Maka kadang dalam membaca orang tidak sampai husrin, sampai kepada illa. Ada kecuali, ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan yang tidak akan pernah merugi dalam ayat ini? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang dikecualikan adalah orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang yang beriman. Pertanyaannya itu Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan? Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa supaya kita memiliki keimanan yang kuat, maka tiang dari keimanan itu adalah ilmu. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah kehidupan Islam dan tiangnya iman. Sehingga keimanan kita akan kokoh, keimanan kita akan kuat dengan apa? Dengan ilmu. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bagaimana kita sebagai istilahnya itu yang erat kaitannya ya, kita itu setiap hari dengan pendidikan. Nah, bagaimana kita ini adalah memberikan pemahaman, penguasaan, keilmuan kepada masyarakat, wabil khusus kepada peserta didik. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana memahamkan ilmu, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah wa'amilus shalihat, dan beramal saleh. Di sini ada katanya langsung wa'amilus shalihat, beramal soleh. Berarti ada amal yang tidak soleh. Jadi yang tidak akan merugi itu adalah yang beramal soleh. Yang tidak beramal soleh rugi. Begitu. Jadi ada amal itu berarti ada dua gitu kan. Ada amal soleh, ada amal tidak soleh atau ghair soleh. Nah, pertanyaan itu, amal soleh itu yang bagaimana? Kalau berangkat dari suku kata solih, gitu kan, itu adalah orang yang rapih. Soleh itu orang yang beres. Jadi kalau orang yang beramal soleh berarti amalnya yang beres cek saha kan gitu. Beresnya bagaimana? Beresnya menurut aturan. Aturan apa yang kita pakai? Ya, dalam kehidupan ini adalah kita aturan agama. Apakah aturan agama bertentangan dengan aturan masyarakat? Agama itu tidak pernah bertentangan dengan kebaikan yang berada di dalam masyarakat. Kita sering mengatakan agama sareng dali, kan seperti itu. Nah, ini. Kemudian yang tadi digambarkan oleh Pak Kadis terkait dengan ya istilahnya yang namanya saleh itu kan bukan hanya sholat, kan kita memaknai sholat itu zakat, sholat, puasa, sholat, zakat, puasa, haji, kan seperti itu. Padahal saleh itu tidak terbatas pada hal itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kaum munafik untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, kan? Maka orang-orang munafik berkata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat rapih, kan begitu. Jadi tidak berbuat kerusakan itu adalah merupakan indikator orang yang saleh. Kalau kecilnya Bapak dan Ibu, ketika kita misalnya berbuat satu kerusakan di muka bumi, kita itu sudah keluar dari hati ini. Dan kita termasuk orang yang merugi, gitu kan? Ketika kita merusak gitu ya, merusak sesuatu hal yang semestinya baik. Ketika kita buang sampah, saya sering mengatakan ketika di TDBA itu, seorang itu ketika buat gelas aqua itu kan sembarangan, kemudian di sana menjadi sarang nyamuk, kemudian nyamuknya menggigit gitu kan, seorang sampai demam berdarah, sampai mati. Kalau tahu itu ada kameranya, mungkin kisos bisa berlaku di sana. Kenapa? Karena perbuatannya itu menyebabkan kematian orang lain. Nah itu. Jadi amal saleh itu bukan hanya sebatas pada ibadah mahdoh, gitu kan. Kemudian watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan pada kebenaran dan saling mewasiatkan pada kesabaran. Nah di sini Bapak dan Ibu, ternyata kita itu yang namanya
orang yang beruntung atau beriman itu tidak cukup selamat sendirian. Jadi tidak cukup itu penting mah orangnya benar gitu ya. Tidak seperti itu. Kita punya kewajiban apa? Kita punya kewajiban mewasiatkan kebenaran itu kepada orang lain. Kita punya kewajiban mewasiatkan kebenaran pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa ya selaras dengan ayat ini, sebetulnya ayat ini menggunakan kalimat jama'. Amanu jama', kemudian wa amilus sholihat jama', wa tawassul jama'. Ini memiliki makna bahwa kita itu beramalnya adalah beramal jama'i, beramal bersama. Kalau seorang diri itu nggak bisa. Misalkan ketika kita memiliki kepedulian seorang diri itu susah. Tapi ketika bersama-sama memiliki kepedulian, maka tidak ada yang berat dengan kebersamaan ini. Kemudian watawasau bisabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Di sini mengapa kita harus saling mewasiatkan dalam kesabaran? Karena untuk menjadi orang yang benar itu nggak gampang. Kita itu akan menghadapi tantangan, kita itu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Maka perlu yang namanya sabar. Kemudian sabar dalam hal apa? Satu, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Termasuk tadi yang diungkapkan oleh Pak Kadis, untuk terbiasa membaca Al-Quran saja kan perlu kesabaran. Kalau tidak sabar maka malas kan gitu kan. Nah ini perlu kesabaran. Untuk sholat perlu sabar. Ketika ada tontonan sepak bola misalkan gitu kan, begitu kita ketika masuk waktu sholat kan, ini kadang-kadang ini sholat dulu atau nonton dulu kan seperti itu. Jadi untuk taat itu perlu sabar untuk taat kan. Kemudian as-sabru anil maksiyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang keduanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Misalnya gini, untuk berbuat suatu maksiat itu dorongannya sangat kuat. Untuk berbuat maksiat kan? Dorongannya sangat kuat. Nah ini kita harus sabar dalam menghadapi kemaksiatan ini. Artinya bukan berarti sabar untuk melakukan gitu kan. Kalau as-sabru fi ta'atillah itu sabar ketika kita akan melakukan. Tapi kalau as-sabru anil maksiyah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena godaannya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal bala. Sabar nalika atau sabar ketika kita mendapatkan ujian. Dan sepanjang kehidupan kita sebetulnya adalah ujian. Allah itu menguji kita itu bukan hanya dengan keburukan, tapi dengan kesenangan juga. Wa balalnahu bil hasanati wasaiat. Dan kami, kata Allah, akan menguji manusia itu atau mereka itu dengan kebaikan dan keburukan. Bagaimana ketika kita diberikan kebaikan, bagaimana ketika kita diberikan keburukan atau kekurangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kadang-kadang ketika kita mendapatkan kekurangan justru itu menjadi modal untuk kita bangkit, modal untuk sukses. Nah ini yang perlu sabar di sini. Jadi ketika kita kurang, ketika kita misalnya serba kekurangan, bukan jadi alasan untuk kita mundur, bukan jadi alasan untuk kita menjadi tidak bangkit begitu. Nah ini sehingga ada mengatakan bahwa surat Wal Asri ini kalau kita resapi ini merupakan vitamin bagi kita atau kekuatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sukses terkait dengan waktu. Sepanjang atau seiring dengan perjalanan waktu, mudah-mudahan satu, kita mengisinya dengan penuh keimanan, kemudian kita terus berkreativitas dalam amal soleh, dan kita juga bergandeng tangan, saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran terhadap orang lain. Artinya adalah bahwa kita sukses bukan seorang diri, tetapi bagaimana orang lain pun bisa sukses seperti halnya kita mendapatkan kesuksesan. Nah mudah-mudahan kita semua dengan selalu mutaah pada Al-Quran ini, nilai-nilai Al-Quran mewarnai kehidupan kita, dan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.